Oke ya, hari ini kita akan coba berbicara terkait barisan dan deret geometri. Kawan-kawan ada yang masih mengingat atau belum pernah mendapatkan tentang pembahasan ini tentang geometri? Ada yang masih ingat? Aat, ada? Putri? Nggak ada ya? Ambali? Tak, tak usah soal. Ada nggak pernah dengar aja, dengar aja. Dalam pikiran Ambali, apa itu geometri? Kalau saya ingat. Oke, nih Bapak kasih satu kertas. Uh, uh. Oke, ya, kita coba dulu secara pada umumnya belajar langsung mempraktekkan. Pada dasarnya, sehari-hari kawan-kawan telah berbicara terkait geometri tersebut. Kalau bahasa sederhananya sih tentang kita mengantarkan suatu persamaan. Atau nanti bahasa ekonomi ya dikenal dengan namanya multiple effect. Ya, ya ini bahasa ekonomi multiple effect atau efek berganda. Oke, ini kelas. Bapak anggap ini sebuah kegiatan sekali lipat. Sekali lipat. Ini belum Bapak lipat apa yang kawan-kawan nampak. Apa namanya nih? Hah? Apa namanya nih? Persegi panjang. Ada nggak hasil dari awalnya? Ini. Apa hasilnya nih? Apa yang biasanya? Ada bagian nggak? Berapa bagiannya? Hah? Itu sisi itu. Ada bagian nggak? Ada bagian Putri? Berapa? Empat sisi itu. Ada bagian namanya. Ada bagiannya. Kalau kita melihat, ini bagiannya satu. Kita satu bagian aja. Coba kita lipat dua. Lipat dua ya teman-teman. Berapa bagiannya? Dua. Yang mana? Yang kanan dan yang kiri. Oke. Kita lipat dua lagi. Kita buka lagi. Berapa nambah bagiannya? Empat. Empat kan? Nambah empat kan? Walaupun saya kata garis, kita sudah bilang kita empat bagi, kita lipat dua lagi. Oke, kita buka lagi. Berapa bagiannya? Lah, 8. Ayo kita pasang lagi. Dan kita lipat dua lagi. Kita buka lagi. Berapa bagiannya? 12. 6. 16. Kita lipat lagi. Lalu kita tambah lipat sekali lagi. Berapa bagiannya? Berapa? Tuh, berapa? 32. Berapa? Berapa? 32. Ini bentuk sebuah penerapan geometri. Oke. Jadi geometri itu dalam keadaan
pelajaran ekonomi nanti kita akan mengenalnya sebagai multiple effect. Apa itu multiple effect? Efek berkala dari suatu lompatan yang kita lakukan dalam aktivitas ekonomi. Oke. Nah ya. Nah, ini kan sudah kita lakukan nih. Sudah kita lakukan. Terus kita lakukan. Sampai berapa kita lakukan tadi? Sampai kita melakukan tadi berapa kali? 1. Berapa kali kita lakukannya? 5 kah? 5 kali. Dan kita mendapatkan bagiannya sebanyak 32. Ini secara praktek sederhana bentuk dari penerapan geometri. Nah, inilah garis geometri. Pak, kok bisa gitu, Pak? Jadi, setiap penerapan kita membuat namanya 2. Kan kita lipat kan 2 bagian. Maka 2 bagian ini kita kenal dengan sebutan rasio. Tahu sebutnya kita lipat. Jadi dia 2 bagian. Lipat lagi. Ini 2 bagian. Pas kita kembangkan, kok nggak 2 bagian ya? Membawa bagiannya. Sampai kita lipat 5 kali, ternyata isinya adalah 32. Inilah dengan geometri. Kenapa sebelum kita lipat? Ada nggak bagiannya? Kan kata saya. Berapa bagian ini? 1 kan? Pas kita lipat nampak 2. Nah, kenapa dia? Karena apapun bilangan, kalau pangkatnya itu 0, dia sama. 1.000.000 pangkat 0. 1.000 pangkat 0, 1. 1 triliun pangkat 0, 1. 1 kuadrat triliun pangkat 0, 1. Nah, itu jadi tidak kita apa-apakan, tapi tidak ada yang namanya aktivitas. Di satu dia keadaan. Itu dalam sehari-hari. Oke? Jadi kita lihat terus dia akan menjadi semakin banyak bagian. Lanjut ya. Dari kegiatan melipat kertas yang dilakukan diperoleh satu barisan yaitu 1, 2, 4, 8, 16 dan seterusnya. Oke, dan seterusnya. Barisan bilangan tersebut merupakan salah satu contoh dari yang kita sebut dengan barisan geometri. Kita buktikan ini contoh buktinya. Kalau kemarin barisan aritmatika itu adalah penjumlahan. Penjumlahan artinya akumulasi yang memiliki pola. Penjumlahan yang memiliki pola. Kalau ini tidak lagi efek berganda yang memiliki pola. Efek berganda yang memiliki pola. Masih ingatkah kita dengan pola bilangan? Sehat? Aritmatik? Nah, sekarang bagaimana pola bilangan dari barisan bilangan tersebut? Kita buat hasilnya. Oke, nih. Ini apa kemarin? Kalau kita hitung dia pakai aritmatika, kalau kita hitung dia pakai aritmatika, bisa nggak untuk sebagai aritmatika? Bisa nggak? Saya 3 bagi 16 berapa? 3 bagi 16 berapa? 32 bagi 16 berapa? Kemarin berapa lagi? 2. Pasti kita kan 32 bagi 16 berapa? 16 ya. 16 berapa? 16 berapa? 4 kurang 2 berapa? 2 kurang 1. Padahal kemarin dalam syarat aritmatika bedanya harus first. Kalau ini kan nggak bisa dari ini
Nah, maka di sini perbedaan aritmatika menggunakan aritmatika habis aritmatika menggunakan beda beda ada lagi kita aja sebentar. Kemarin apa mata kuliah? Mari masuk sama siapa? Hah? Nanti siang nggak masuk dia? Siang ini? Kemarin masuk pagi. Siangnya? Apa? Ada dikasih tugas. Kalau Bapak, kalau masuk nggak kasih tugas. Hah? Karena kalau kemarin dan nanggung katanya online Pak, iya online 250 Pak. Hari Senin, hari Selasa online. Itu masuk akhirnya. Masuk. Oke. Bedanya kalau dalam beda yaitu selisih dari bilangan hari ini atau saat ini ke bilangan sebelum kita ketahui beda itu apa? UN dimana UN kalau ini beda ini rasio perbandingan efek berarti geometri ini adalah pola bilangan yang berbasis rasio. Dalam bahasa ekonomi nanti disebut dengan sistem multiple effects economy. Ya, oke, kita lihat. Rasio itu apa? Rasio itu adalah pembagian. Bagi dia. Nah, berapa hasilnya? Sama itu. Rasio. Terus banyaknya ada UN dibagi dengan UN sebelum. UN sebelumnya. Oke, kita lihat. 1, 2, pangkat 0, 1. 2, pangkat 1, 2. 2, pangkat 3, 2, 4. 2, pangkat 3, 4. 2, pangkat 16, 2, pangkat 16. 2, pangkat 5, 3, 2. Inilah kita sebut dengan efek yang dikenal dengan sebutan geometrik. Efek 0 itu hasilnya 1. Berarti tidak ada yang mampu berusaha. Efek 1 hasilnya tak. Ya, 2. Efeknya 2, hasilnya 4 dan seterusnya. Maka kita akan coba melihat bagaimana barisan geometrik terjadi. Ya, ini lihat ya, masing-masing. Ini tadi masih beda kelanjutnya. Oke. Suku ke-1 atau kita sebut dengan U1. Ya, U1 itu sama dengan 1 dan hasilnya 2 pangkat 0. 1. Suku kedua hasilnya 2 sama dengan 2 pangkat 1. Oke, maka U2 dibagi 1 sama dengan 2 dibagi 1 atau 2 ya 2 pangkat 1 dibagi 2 pangkat 0 hasilnya adalah 2.
Ini selanjutnya. Suku ketiga adalah 4 sama dengan 2 pangkat 2. Suku kedua adalah 4 sama dengan 2 pangkat 1. Kalau kita bandingkan ya, U3 dibagi 2 sama dengan 4 dibagi 2, atau 2 pangkat 2 dibagi 2 pangkat 1 sama dengan 2. Artinya, maka apa yang bisa kita simpulkan dari fenomena ini? Salah 2 itu. Apa? Inilah yang kita kenal dengan sebutan rasio. Jadi dalam geometri maka kita harus memiliki syarat-syaratnya, yaitu apabila memenuhi pembagian U dengan U sebelumnya, ya nilainya harus pembagian U dengan nilai U sebelumnya harus konstan. Maka ini yang kita sebut dengan pembanding. Atau bahasa lainnya, kata ini dikenal dengan sebutan rasio. Oke. Jadi kalau ada ekonomi jangan pakai bahasa bagi lagi. Nanti kalau bicara-bicara kan, berapa rasionya? Nah, biasanya kan rasio. Kalau penerapan implementation, ya, oke. Kalau beda different atau margin, ya. Ada mana ekonominya tuh? Ya. Lanjut, bangsa geometri. Di sini kita bisa memberikan pengertian bahwa bagaimanakah pengertian dari geometri ini, maka geometri ini yang kita harus bahas tentang pada ini adalah bacaan. Ini aja baca. Oke. Disebut adalah suatu barisan dengan rasio atau pembagi atau pengali antara dua suku yang berurutan selalu tetap atau rasionya konstan. Kalau kemarin B ini adalah UN berapa N sekarang orang itu sebelum yang mana ini kita import sedang geometri kita bicara rasio pembagi atau pengali. Kembalikan sekarang. Lanjut. Coba nih. Oke, maka coba bandingkan segi barisan dengan barisan yang telah kita pelajari di kelas. Kalau beda, itu UN dikurang UN sebelumnya, terus saya datang rasio, N dikurang dibagi. N sebelumnya adalah harus juga kalau tidak tercapai yang namanya tujuan konstan ini, maka batallah definisi dia sebagai barisan geometri. Oke Putri, sudah pernah belajar ini sebelumnya? SMA? Pernah? Pernah tidak? Karena kemarin kan belum sampai. Pernah? Pernah? Kok nggak bapak tadi? Kok nggak tahu? Saya banyak makan kue lebaran, banyak nonton TikTok, banyak nonton reel Instagram, akhirnya lupa dengan belah. Oke, macam-macam barisan geometri. Ciri barisan geometri naik, divergen. Artinya UN sebelumnya lebih kecil daripada N. Sama juga kemarin tentang aritmatika divergen, yaitu di mana UN lebih besar daripada UN sebelum. Ya, UN lebih kecil daripada UN.
untuk semua bilangan N anggota bilangan asli dan N harus lebih besar daripada 2. Ya, N-nya harus lebih besar daripada 2. Kalau N-nya 1, 0 hasilnya. Kalau dia 2, sisa. Oke. Untuk konvergen UN lebih kecil daripada UN itu. Artinya UN hari ini lebih kecil daripada UN sebelum. Artinya kalau nanti kita hidup kalau slope, kita bicara slope ya. Kita akan lihat ini adalah bentuk slope positif. Tahu saya kan di dia terus ke atas terus. Sedangkan konvergen kalau kita buat dia slope dia negatif. Artinya dari tinggi dia menuju turun akhirnya. Kalau kita lihat setengah pergerakan dari kanan ke kiri ke kanan. Gerakan dari kiri semakin tinggi, kalau gerakan ke kanan semakin rendah. Kan tidak akan tinggi. Kalau kita hari ini belajar Latin, kan dari sini kita itu turun. Ini log negatif tau on. Ini harus anak-anak ekonomi harus mengetahui. Ya. Coba kita lihat barisan ini. Nah, diketahui hanya 1 dan rasionya 2. Nilai awalnya adalah 1. Jadi sama antara A dengan sama-sama B dan N membentuk A. Apa itu A? A kemana Pak? Nilai awal A. Nah, di sini kita lihat U1 sama dengan A adalah nilainya 1. Sedangkan rasionya adalah 2. Perintah ini. Maka jika kita ketahui 1, 2, 4, 8, 16, 2, maka dapat kita lihat ini adalah 1, di mana rasionya 2, kan? Maka pangkatnya untuk tetap mendapatkan 1, pangkatnya harus 0. Karena 2 dipangkat 0 sama dengan yang dipangkatkan 0 sama dengan 1. Maka 2 pangkat 0 sama dengan 1. Dikali dengan 1. Jadi lagi. Ini 2 ya dipangkat 1 dikali 1. Hasilnya itu 2. Kali lagi. Ini 1 dikali 2 pangkat 2 hasilnya 4. Gimana? 1 dikali 2 pangkat 3 hasilnya 1 dikali 2 pangkat 4 hasilnya adalah 1 dikali 2 pangkat 5 hasilnya 32. Kalau kita merujuk U1 sama dengan A1. U1 sama dengan A sama dengan 1 dan R sama dengan 2. Apa yang kita peroleh dari sini? Apa yang kita peroleh dari sini? Yang kita peroleh di sini A dikali R 0. Lanjut, di sini kita peroleh A dikali R pangkat karena ini
A-nya adalah 1, R-nya adalah 2. Lanjut lagi, berapa rumus saya? A dikali R pangkat 2. Lanjut, A dikali R pangkat 3. A dikali R pangkat 4. A dikali R pangkat 5. A dikali R pangkat 5. Ya, jadi apa yang bisa kita buktikan di sini? Maka kesimpulan kita pilih adalah bentuk umum barisan geometri itu adalah U1, U2, U3, U4, U5, dan U seterusnya. Dapat ditulis dengan A ditambah koma, A pangkat R, A pangkat 2, A pangkat 3, A pangkat 4, dan seterusnya. Disebut dengan UN. Maka keterangannya adalah A itu suku pertama dan R adalah rasio. Itu lagi ya. Rumus suku KN aritmatika. Lihat nih. Suku ke-1 sama dengan A dengan AR pangkat 0. Suku kedua AR pangkat 1. Bisa kita pakai shortcut nih. Karena satunya bisa kita hilangkan kalau dia pakai 1. Ya kan? Sedangkan 3 AR pangkat 2. 4 AR pangkat 3. Dan suku TN sama dengan U. Ini hasilnya. Maka aneh kita di sini. Aneh kita lihat. Di sini ini pangkatnya 1. Tapi sini punya 1, tapi pangkatnya 0. Maka dapat kita rumus AF pangkat dalam kurung 1 dikurang 1 untuk suku pertama. Suku kedua lagi. Suku kedua atau N2. AF ya, AA atau A dikali R. Sama dengan AR pangkat dalam kurung 2 dikurang 1 dan seterusnya. Harusnya kita AR dalam kurung pangkat 4. Tidak pengurangan. Maka disitulah kita menghasilkan rumus untuk barisan geometrik adalah suku awal dikali rasio pangkat dalam kurung N kurang 1. Apa artinya ini? Kalau kita mau melihat urutan supaya mana barisan dari geometrik atau efek multinya ke depan. Ini apa contohnya Pak? Biasanya kalau kita melihat pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan bisnis, ini cara. Atau forecasting, ramalan. Ya, apa yang bisa kita peroleh? Maka yang kita peroleh ya suatu barisan geometri adalah rumus suku N barisan geometri itu merupakan UN sama dengan N pangkat N kurang 1. Ini rumusnya. Di barisan geometri sama dengan UN adalah A kali N kurang 1. Keturunan jalan ya U. Lanjut kita. Dengan bedanya adalah UN dikurang U1. Beda dengan kemarin. Beda itu adalah selisih. UN dikurang UN sebelum. Kalau ini dibagi UN dengan UN sebelum. Ya. N itu apa? Banyak suku. Contoh soal 1. Diketahui barisan geometri adalah 3, 9, 27, 8, 1. Pertanyaannya tentukan suku pertama rasio rumus suku KN dan suku ke-10 berapa nilainya? Ayo. A-nya berapa? A-nya berapa? Apaan?
3. Apa Pak? Kok cuma Pak itu dalam hari pakai ya? Keluarkan Pak. Rasionya berapa? Berapa Putri rasionya? Berapa rasionya? Berapa rasionya? Oke, kalkulator. Tadi rasionya adalah UN dibagi dengan UN sebelum. Pilihlah mana. Sama nggak? Dengan catatan dia harus konstan. 81 dibagi 27 berapa? 3. 27 bagi 9 berapa? 9 bagi 3 berapa? Berarti rasionya 3. Hingga rasionya 3. Oke. Sekarang kita buat rumusnya. Berapa rumusnya? Berarti UN sama dengan berapa? Akhir apa? 3. Sekali. R-nya 3. Dalam kurung N kurang minus. Sekarang suku ke 10-nya berapa? Ayo cari. Berapa suku ke 10-nya? Berapa suku ke 10-nya? Tambah susah pelajaran Bapak, Pak. Namanya kita kuliah. Susah-susah senang apa yang? Ayo, berapa? Apa? 15? Berarti ini sama dengan U10 sama dengan 3 dipangkat 3 dan 3 dikali 3 pangkat 10 kurang 1. Maka ini sama dengan 3 dikali 3 pangkat 10. Karena itu adalah siapa pangkat 1. Siapa pangkat 1 kan 3 pangkat 1 kan? Maka kalau 3 pangkat dari 3 pangkat 9 pangkatnya bisa ditambah ini yang ditambah kan sebetulnya 3 pangkat berapa 30? Berapa 3 pangkat 10? 29 no 4 dunia hasil. Pak, daripada Pak ini kan angkanya 3. Kalau angka 1. Kalau dia hasilnya 1. Kalau dia 3 pangkat 1 sini tuh. Kita ini semuanya ada pangkatnya atau juga 1. Ya. Karena dia bukan dibagi 3, 1 dikali 3 persen, maka pangkatnya bisa ditambahkan. Kan yang 3 pangkat 10, 3 pangkat 10 ringan 5904. Oke. Soal kedua. 2, 4, 8, 16, 32. Jadi Bapak ingin minta berapa dan 20. Cari. Berapa nilai U20-nya? Ayo, supaya bisa maju ke depan. Berapa nilai U20-nya? A-nya berapa? 2. R-nya 1. Tinggal kita bisa rumus. Sekian rumus. U20 sama dengan 2 dikali 2 pangkat dalam kurung 20 dikurang 1 sama dengan U20 adalah 2 dikali 2 pangkat 19 sama dengan
2 pangkat 20. Nah, berapa 2 pangkat 20? Berapa ayo? Berapa? 2 pangkat 20. 1 juta. Banyak kan? Bah. Nah, ini nak mau bantu lagi yo. Nak mau bantu lagi ya. 1, 4, 15. Ya. Berapa U11-nya? Ayo, yang bisa maju. Hmm. Bisa Putri? Bisa? Silakan. Enak kan baca matematika ini kan? Ini solusinya ya, yang tadi ya, yang dari kawan jawab. Ini ya. 5, 10, 4, 9. Oke, berapa? N-nya berapa tuh? P. Berarti sama dengan UN. Bukan jangan UN, U11. Oh ini Pak. Iya, ini ya. Nah, oke. Pinter banget ya. Oke. Wah, plus jumlah angka yang tak masuk. 4 dikali 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 dulu dikali 4 pangkat 11. Kan tak satu tuh. 4 pangkat 1. Ah, enggak ada tambah lagi. Nah, kalau saya ada ini ya, ada 4 pangkat 11. Kalau kebetulan hilangkan nih, satunya dulu hilangkan. Nah, buat itu dulu 4 4 dikali 4 pangkat 10. Karena untuk menyederhanakan ini UN U11 sama dengan, nah maka itu ditambahkan 4 pangkat 11. Karena apa? Ini adalah dari satu sini. Kalau kita sederhanakan dia pangkat 11. Berarti berapa untuk pangkat 4 pangkat 11? 4 juta 194. Oke. Ini masih sederhana ya. Kita masukkan ke bisnis. Cerita bisnis lagi. Oke, cerita bisnis. Enak banget ya. Enak ya, Pak. Enak di rumah lagi, Pak. Ada penghapus garis sini. Oke.
Ada 3 orang pengusaha. Ada 3 orang pengusaha. Yaitu ini pertama namanya, kedua namanya Putri, ketiga namanya Mati. Ya. AA usahanya adalah apa usahanya? Temunya apa? Apa usahanya? Apa? Hah? Usahanya jual cilok. Ya. Putri usahanya apa, Putri? Apa? Sok yang baca nih panjang. Kamu sudah tinggal baju hijab. Setelah apa dia, Pak? Kisah saya kisah coba. Mereka memiliki modal awal saat sebesar 1 juta. Modal Putri sebesar 2 juta. Modal apa ini? Sebesar 3 juta. Oke, ya. Ini masing-masing harus bisa menjawab pertanyaannya. Ini usaha masing-masing kan? Ini usaha masing-masing. Kita doakan insya Allah ya. Jadi ini modal awal. Setiap tahun pertama AA ya kekayaannya atau modalnya bertambah 2 kali, 2 kali dari modal. Pak, 3 kali dari modal. Sedangkan yang tadi kekayaannya bertambah 4 kali dari modal. Dari modal. Berapakah? Pertanyaannya berapakah kekayaan 1 saat di tahun kelima? Kedua, Putri di tahun ke-6. Sedangkan lagi di tahun
Ayo cari. Kalau tak bisa, tak pulang kita. Ayo cari. Cari. Ini contoh soal 2 sudah terjawab tadi. Kita nggak udah jawab ya. Hah? Yuk, buktikan. Apa sini buktikan? Sini kita semua Pak, buktikan. Apa sini yang lain? Buktikan. Ini ada apa? Buat lah. Ini contoh soal kedua ya, dan jawab dia. Ini contoh soal konvergen ya. Nanti baca lagi, nanti mau kirim ya. Ini contoh soal konvergen. Nanti kita bicara dulu. Yuk, cari. Bapak minta tahun berapa? Tahun berapa? Tahun ke-7. Nah, dari mana dapatnya? Dari mana dapatnya? Dari rumus apa? A-nya berapa? A-nya 3 juta. Oke. CR-nya rasionya berapa? Rasionya 3 juta. Tadi lo bilang, dalam kegiatan ini, baik rasio atau pengalinya harus konstan. Nah, mana R-nya? R itu adalah rasio atau pengali. Mana di sini? Mana rasionya? Mana rasionya? Rasio itu adalah pembalas atau pengali. Nah, mana itu rasionya? 7. 7 rasionya. 7 ibu N-nya. Rasionya mana? Mana rasio Hambali Putri? Tahu? Rasio itu adalah hasil pembagian atau berarti buatlah. Hanya berarti ya akhirnya memang kita bilang menggunakan cara wajah 3 loh. Wajah 3. Maksudnya 3 maka 4 ya. Si 3 kali apa tekan nah tuh si U7 sama dengan 3 kali 4 tekan nah berapa mau ke 6? 3 dikali berapa tuh? Pakai 6 berapa? Ambil kalkulatornya. Ambil yang paling cepat kenapa nih? Amal ini harus pintar dalam mengelola uang ini. Empat tiga juta. 4 kali 6 berapa? 4 tambah 6 berapa? 4 itu berapa? Karena ya. 4 per 6 berapa? 4 per 6 berapa? Bos, berapa 4 per 6? 4 per 6? Berapa? Ayo yang lain dari mungkinnya. Berapa? Berapa? Nah, wes itu berarti U7 U7 sama dengan 3 dikali berapa? 6 berapa? 256. Nah, 256 dikali 3 berapa? 108. U7 sama dengan 708. Perlu kita ingat, tadi kan tadi kita hilangkan. Berarti sekarang kita tambahkan jutaannya berapa lagi? 6
Oh, yang lagi Muhammadiyah. Kekayaan bangsa jualan pisang goreng atau pisang coklat. Karena modalnya yang membuat kekayaan yang 3 kali lipat atau lebih maka kita memiliki pada 206 dari modal kehidupan pribadi. Oke, apa lagi? Ayo ada lagi. Nah, itu contoh dalam matematika bisnisnya. Ya, contohnya tadi lo bilang, saat modalnya jualan seblak, jualan cireng, itu 1 juta. Wajar. Jadi kekuasaan dari ini oleh semua orang-orang menikah jualan pisang coklat dengan estimasi kita kekayaan itu akan dari modal dia jualan, maka saya tahu untuk kita prediksi dia memiliki kekayaan 204 juta. Ya, lagi. Selesai nih, kalau kita kira-kira lagi. Saya bilang kita Putri berapa hasilnya? Putri berapa hasilnya? Putri berapa hasilnya? Rahasia pembagi atau pengadil. Berapa di situ? Rahasia Putri. Ada berapa hasilnya? Wah. Putri berapa hasilnya? Ya. Di dua. Ada berapa banyak? Hanya dua. Hanya dua. Ini. Berapa? Tidak. Iya, Pak. Berarti dibimbingan kita samanya semuanya dari bahasa Cireng. Di tahun kelima, hartanya baru terkumpul 16 juta. Ayo, ini lagi. Ya, berapa? Kan 4 dikali 4 berapa? Nah, 4. 64. Dikali 4. dikali 3. Hah? Banyak. Tinggal dan kali. Apa coba kita lihat? Kali berapa kali? Ya, berapa kali? Ya, itu oh, nah. Ini kayaknya iya. Ini buat lah nih. Ini 4,6 ini 4,6 nih. Pak, sudah mereka. Pak, ini
Nah, nanti kita akan kurung sini dulu, biar lo tahu kurung. Nah, itu tiga. Oke, ini. 12 miliar. Amin. Saya tahu sudah kan dari cerita dari ini ternyata uang sudah Pak. 7 tahun kemudian setelah data ini ternyata orang ada kekayaan. Hah? Langsung kerja sama. Inilah untuk dari hari dan geometri upaya ulang memproyeksikan atau menciptakan atau extended. Ya, ini ada dua kita ya. R-nya di tiga. Berapa yang dibandingkan ini-nya? 6. Ya, Jun. Ini berapa? Setiga kali tiga sini. 6 berapa? 5. 5. 3 pangkat 5 berapa? 3 pangkat 5 berapa? Pendek nih. Ini 11 juta. Apa nih? Cireng. Kemana sering cireng? Kenapa? Banyak cuma nama kita ada yang mau tinggal bahas. Mas, kan pilih ini. Sekarang dengan kembali tahun kita juga berbeda. Ini tahun kelima, tahun ke-6 sejuk. Nah, ini kan bisa besok apa lagi masyarakat. Ini kan terasa yang jika kita menjadi seorang berbis. Kawan, lebih bagus lagi di luar sedang. Kegiatannya bukan. Wah, Putri kekayaannya setelah dijual sama 5 tahun, 6 tahun, 486 juta. Dari narasi ini kita dapat mana yang diminta bisnisnya. Seperti dicontoh. Makanya orang hari ini banyak yang jual bisa ngejalan. Terakhir kita bicara deret. Apa itu deret? Nah, tentunya di bagian kalau baris itu kita melihat saja tahun-tahun atau waktu ke waktu. Kalau deret kemarin tahun akhir sebelumnya yang baris itu serta kumpulkan dalam satu tempat akumulasi. Oke, kita tambah dia U1 tambah U2 tambah U3 dan seterusnya, atau istilahnya A ditambah R ditambah A sama R2 dan seterusnya. Maka rumus deret itu adalah SN. Kalau kemarin kan SN juga. Istilah S itu adalah deret ya. Tapi di sini rumusnya A. A ini apa teman tadi? A suku kota 10 R pangkatkan N dikurang 1 dibagi R kurang 1. Ini khusus untuk divergen. Yang R-nya itu lebih dari 2 atau minimal 2. Kalau dia bukan lebih atau minimal 2, tidak bisa kita gunakan rumus ini. Pertanyaan Bapak sekarang, buat berapa banyaknya akumulasi harta kalau kita kumpulkan dari tahun pertama sampai tahun sekarang, total nilai transaksi yang telah dibuat oleh masing-masing pengusaha ini. Ya, masukkan rumus. Masukkan rumusnya. Hamba Ali masukkan rumusnya. Putri masukkan rumusnya. Oh. Ayo masukkan. Ini rumusnya. Bapak mau membuatkan tadi dengan datangnya, betul kan terlalu panjang. Nanti kalau kau bingung, kita kan bukan kelas matematika, kita kan matematika bisnis. Cukup rumus tadi kita tahu. Ya nih,
rumusnya. Ya, di mana ini adalah untuk R-nya di atas 2. Kalau ini R-nya di bawah 1. Tahu minus, ini dia caranya. Berarti kalau untuk proyek-proyek bisnis kita memakainya rumus pertama. Rumus pertama, silakan dicari berapa nilai atau valuasi selama ini dari kegiatan bisnisnya Ambali, Aat, dan Putri. Ayo dicari. Berapa? Ini rumusnya. Rumus mana kita pakai? Rumus karena pengali kita itu lebih daripada 2, ya atau rasio kita lebih daripada 2, sama ya minimalnya 2 kan itu lebih nih. Ini rumus pertama. Ayo cari Putri. Berapa hasilnya? Apa lagi nih ya? Jangan Pak, Allah yang bisnis. Kalau bekerja harus untuk bisnis. Apa sebenarnya ini? Kita menghitung semua aktivitas selama kita melaksanakan kegiatan bisnis. Ya, itu berapa? Ini pemutar rumus ya. Ini pemutar rumus kawan-kawan. Itu rumus kita ya. Oke, ini untuk yang apa? Yang kurang daripada 1. Ini solusi tadi kita memakai rumus yang sebaliknya lebih daripada 1. Kita pakai rumus yang ini. Karena R kita lebih daripada 1. Ayo cari. Dapat? Ayo cari dapat. Ini cara memproyeksikan sebuah usaha. Ya, apa contohnya Pak? Seperti David Beckham. David Beckham dia pensiun waktu tahun kalau nggak salah Bapak ya 2016. Dia membeli Inter Miami itu cuma senilai 400 miliar. Inter Miami ya, yang Messi sekarang sana. Sekarang Inter Miami itu nilainya sudah berapa? 17 triliun. Nah, dia memakai rumus geometri. Jadi dari tahun 2016 sampai 2025, 10 tahun dia memiliki bisnis itu, kekayaannya sudah mencapai 17 triliun. Berarti ada pelipat gandaan dari bisnis. Boleh Pak pakai koma, boleh pengalihan pakai koma. Contohnya R-nya 1,1. Berarti kalau kita kurangi 1 nanti kalau kita pakai deret, nanti kita hasilkan adalah kembalinya 0,1. Ayo berapa hasilnya? Tulis dulu dua-dua supaya maju. Ayo maju.
Ya, kita buat umumnya itu S T sama dengan A dikali R dengan N kurang 1 per N kurang 1. Oke. Langsung kita buatkan bisnis masing-masing. Kalau lama-lama ini jadi kita. Ayo, silakan. Ayo, kita kerjakan sama-sama. Ada yang bisa? Ini belum ada bisnis ya. Pertemuan kelima besok kita bicara bisnis lagi. Pakai aritmatika dan geometri. Ayo kembali, maju. Berapa valuasi transaksi Hambali dari dia pangaleh kata orang Minang. Pangaleh pisang, cok, coklat. Kan baru tahu Hambali sekarang, ternyata bisa proyeksi kan ternyata. Ini cara salah satunya untuk menyembuhkan dengan Hambali. Berapa kita berapa tuh? Gorengan kita berapa? Pokoknya 40. Ya, yuk tadi nanti saya coba. Katakan kurang satu. Berapa? R kita berapa? R kita berapa? 4 kurang satu. Gorengan 4 dulu. 4. Selesai dalam kurung dulu. 4 pakai 7 berapa? 200. 200 mana dengan ini? 4 pakai 600. 4 pangkatannya ini seberapa tuh? Berapa? Hmm? Keempat dipangkatkan 7, 16.384. 84 dikali kurang 1. Nah, berapa dia? Hasilnya per 3. Selesaikan dulu. 4 kali 16. 16 dikali 3. Paham? Lagi-lagi kan. Pusing apa ini? Di rumah sekarang langsung. Di sore ini jualan di sikul kemana lagi kan? Yang dari Pak. Hah? Berapa komanya? Berapa hasilnya? Nah, ambil aja 34 belakangnya. Koma 34. Koma 34. Nah, kali lah ceritanya. Mana ditanya? Maksudnya, salah itu. Karena dia pakai koma, maka kita buat 21 bawah lagi. Sama dengan 21, 84, 8, 45, di 34. Tambahkan nolnya jadi berapa? 4 lagi. Berapa hasilnya? 1.800.000. Oke. Selama 7 tahun, seorang Mr. Hambali menjual pisang coklat. Dia telah melakukan transaksi valuasi nilai kekayaan sebesar 21.845.340.345.340. Masya Allah. Semoga terwujud. Kalau kembali sukses kan kita juga yang senang. Tapi jangan minta-minta yang kembali. Ya harus tetap kita beli. Ya.
Oke, yang lain. Kan? Ayo, perkenalkan lagi. Aku sebutnya. Nah, harus kencang. Jadi besok inilah salah satu contoh kita berhayal-hayal untuk sebuah bisnis. Jadi setiap dapat modal pertama dari kali empat, pertama kali empat, pasti bisnisnya itu alhamdulillah maju. Ayo, aneh nih bapak. Tuh, pembaginya bener lagi dua ada dua saat. Nah, baginya beda. Berapa? Satu. Kenapa kita sama-sama dulu supaya tahu maknanya? Berapa 2 kali 5 berapa tadi? R-nya berapa? 2 kurang 1. 1 dikali 2/5 berapa? 32 kurang 1 per 1. Sama dengan berapa? 1 dikali 3 1 berapa hasilnya? Per 1 hasilnya sama dengan 31 tambah juta aja lagi. Oke. Jadi selama dia berjualan berapa? 5 tahun, nilai transaksi valuasi kekayaannya baru sebesar 31 juta. Di mana di tahun ke-5 dia sudah mendapat kekayaan sebesar berapa? 16 juta. Itu kumpulannya tuh dari 1 juta tahun kedua berapa dikumpulkan? Udah segini aku bisa menyumbang untuk negara ini ya dalam kegiatan ekonomi kita kan. Kalau hari ini dia sudah 21 miliar menyumbang untuk menggerakkan ekonomi pertumbuhan ekonomi melalui PDB, produk domestik bruto. Ayo, seperti lagi. Kalau nampak bapak ini pasti angka-angka aja tuh. Pak Fajar, wajah itu angka-angka aja semua itu. Ya. Tak ada sama Pak fikih yo. Yang ada sama Bapak angka-angka. Nah, orang ekonomi itu harus mahir dalam angka-angka. Ya, apa kata Pak Purbaya? Kalau mau jadi ekonom harus paham statistik. Satu belajarnya adalah pakai matematika bisnis. Lanjutan matematika bisnis adalah pengantar statistika. Lanjutannya nanti adalah ekonometrika. Lanjut nanti adalah aplikasi statistik. Baru kawan-kawan buat skripsi. Siapa itu semuanya? Kalau tak ada halang melintang, tak ada perubahan, jumpa semua. Oke, ayo sampean kita bisa pilih lagi. Biar nanti enak tidur di rumah. Udah tahu kita. Boleh. Soalnya ini nanti mau buat buku panjang soalnya nanti bacalah artikelnya soalnya dulu. Karena ekonomi sebenarnya gampang kalau kita memahami polanya. Makanya kalau di kuliah dulu pakai pola melalui pelajaran aritmatika dan geometri. Kalau udah paham kita polanya itu gampang lagi. Nah selama ini kita nggak tahu pola. Kita cuma tahu apa? Data. Pola kita nggak paham. Akhirnya kita cuma bisa baca data, tapi tidak bisa melakukan yang namanya itu proyeksi atau pengambilan suatu gambaran untuk ke depan. Inilah pelajarannya. Oke,
Oke. Terus ke 6. R berapa? 3 kurang 1. Du, harusnya itu 2. Betul betul, betul betul, ketika jawaban itu. Tuh. Bawah itu 2. Itu, itu bawah yang di sini. Lihat ya, berapa nilainya? Karena 3 kurang 1. Ini udah betul. Nah, ini berapa nih? Ini kok ada lagi ini. Berarti ini bukan seperti ini. Jadi 729 maksudnya berapa? Berapa 7? Berapa 3 pangkat 6? Hah? Nah, dikurangi 1, 729. Nih, lagi dulu. Lagi dulu. Kurangi 1. Kurangi 1. Sama dengan 3 dikali 7, 2, 8 dibagi. Nih, bagi itu 2. Oke, dibagi 2. Berarti, nah, jadi 3 dikali 728 berapa? Ayo, berapa? 3 dikali 728. Wan, 7, 728 dikali 3. Berapa 728 dikali 3? Berapa? 728 dikali 3. Berapa? Nih, oke. 2000. Nah, 2008 bagi 2. Apa hasilnya? Melihat belakangnya. Nah, oke. Berarti seorang ini selama dia jualan 6 tahun, dia cuma memberikan kontribusi untuk produk domestik bruto sebesar 1.092 juta. Berarti di sini kita lihat adalah pisang goreng yang paling hebat. Karena apa? Ada orang yang jual pisang goreng, hari ini dia sudah kekayaannya berlimpah ruah. Banyak itu. Oke, selanjutnya. Inilah bentuk barisan geometrik. Terakhir ya. Ini suku pertama, suku kedua A dikali R, suku ketiga A dikali N pangkat 2 dan seterusnya. Di mana suku A, atau suku pertama R rasio yaitu UN dibagi UN ke 1. Rumus barisannya adalah oke. Selanjutnya rangkuman materi deret adalah SN A sama dengan A dikali dalam kurung R pangkat N dikurang 1 dibagi R kurang 1 untuk dimana rasionya lebih daripada 1. Kalau rasionya itu kurang daripada 1, ini kita sebut dengan bilangan konvergennya. Kalau bilangan divergennya, ya, kalau rasionya kurang daripada 1, maka SN sama dengan A dikali dalam kurung R dikurang R pangkat N tutup kurung dibagi 1 dikurang R. Jika rasionya kurang daripada 1, maka rumus deret geometrik tak terhingga. Kalau tak terhingga ini nggak jelas kita nih berapa N-nya. A bagi 1 dikurang R. Nah, biasanya kalau tak terhingga ini bingung kita berapa. Selesai.
materi kuliah kita. Oke, enak kan menghayal-hayal? Ini bukan menghayal teman-teman. Ini sebuah ilmiah yang nantinya akan teman-teman lihat faktanya di lapangan saat terjun sebagai seorang profesional dalam bidang apapun. Dalam bidang apapun. Oke, terima kasih. Cukup? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada? Kalau tidak ada, kita cukupkan. Terima kasih banyak. Peganglah hasil-hasil dari karya teman-teman tuh. Insya Allah, yang masih sedikit valuasinya akan bertambah. Kalau nggak bisa lagi, tukar usahanya. Jangan fokus usahanya itu pertahankan dan tambah profesional. Supaya lebih maju. Oke, Bapak tutup. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum.